Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Skia, asisten peneliti Indef, dan kita akan mendiskusi lebih lanjut seputar isu perekonomian terkini bersama Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Selamat datang Pak Tauhid di What's on Economy. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Tauhid. Jadi untuk topik diskusi episode kedua ini Pak, kita akan membahas terkait dengan digitalisasi bagi UMKM. Apakah ini sebuah peluang atau sebuah ancaman gitu Pak untuk UMKM ini sendiri Pak ya? Nah, jadi kita akan melihat bagaimana peran UMKM ini sendiri kepada perekonomian nasional, serta nanti kita juga melihat nih Pak, kira-kira tantangan apa saja sih yang sedang dihadapi oleh UMKM, dan strategi apa saja yang UMKM ini bisa lakukan ketika dalam menghadapi era digitalisasi sekarang ini Pak. Nah, UMKM ya teman-teman, bahwa UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, merupakan jantung dari pertumbuhan ekonomi nasional, di mana kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,9%, dan untuk penyerapan tenaga kerja hingga 97%. Di era digitalisasi sekarang ini, potensi untuk meningkatkan perekonomian ini semakin besar tentunya ya. Namun bagaimana sekiranya Pak Tauhid ya untuk perkembangan UMKM dalam digitalisasi ekonomi sekarang? Ya, saya kira tadi betul ya disampaikan bahwa ekonomi kita majority ya di pelaku usahanya masih dalam level UMKM sekitar 60%. Nah, kerja mungkin 120 juta ya. Kemudian juga sumbangan ya, tadi PDB sekitar 60%, tapi tenaga kerja bebannya tinggi, mungkin 97 atau 98%. Artinya bahwa UMKM ini menjadi motor penggerak dalam perekonomian kita begitu ya. Mungkin kalau kita mengacu ke negara-negara lain memang rata-rata besar begitu, rata-rata di atas 60 bahkan di atas 70, tapi kita termasuk yang paling besar lah. China aja sekitar 70% pelaku bisnisnya adalah UMKM ya. Ini menandakan bahwa kehidupan UMKM itu sangat menentukan nasib kita ya, bukan hanya sekarang tapi yang akan datang. Nah, memang kalau kita lihat memang perkembangannya ya, meskipun katakanlah menempati 40% ya, sementara katakanlah 1% dari pelaku usaha besar menguasai 40% GDP, maka menurut saya ini yang harusnya kebalik ya, artinya bahwa jumlah UMKM-nya sendiri seharusnya, kalau menurut saya harusnya diperkecil, tapi jumlah daripada PDB-nya ya harusnya bisa diperbesar. Jadi rasionya adalah semakin baik, artinya bisnis UMKM dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan itu sendiri semakin besar. Nah, saya kira memang challenging-nya adalah di saat sekarang ya, digitalisasi itu kan suatu keniscayaan bahwa penggunaan teknologi informasi itu sesuatu yang sulit dielakkan, karena kita tahu mungkin 15 atau 20 tahun lalu kita hanya menggunakan device yang sangat sederhana hanya untuk telepon ataupun kirim berita ya, messenger saja. Tapi sekarang sejak aplikasi kemudian sistem Android ya maupun software berkembang, maka otomatis digitalisasi menjadi satu keniscayaan yang sulit dielakkan. Nah, UMKM kita juga sama begitu ya. Saya kira memang kalau kita lihat perkembangannya sih luar biasa. Sebelum pandemi itu ya mungkin hanya sekitar 9-10% UMKM kita yang digital begitu ya. Kemudian pas pandemi malah semakin meningkat lagi ya. 2021 itu sekitar 15, mungkin 2023 ini diproyeksikan lebih dari 30% yang sudah go digital. Tentu saja ini satu peluang, meskipun tidak mudah karena digitalisasi juga memberikan kesempatan atau peluang bagi pelaku UMKM untuk katakanlah memasarkan produknya, katakanlah lebih pasarnya lebih luas ya. Tetapi juga menjadi ancaman ketika katakanlah masuknya barang-barang impor dari luar itu semakin mudah ya, karena biaya logistik semakin murah. Yang kedua, persaingan harga ini juga menjadi satu hal. Nah, karena itu selalu tuntutannya di dunia digital pasti bagaimana kualitas barang semakin murah, kemudian
kualitas barang semakin bagus dan harganya lebih murah. Itu berat bagi UMKM karena Betul. problem bagi UMKM adalah ketika kita ingin mereka meningkatkan kualitas, harganya itu pasti ikut naik begitu ya. Ini yang karena penyakitnya adalah small scale-nya ya. Ketika dia usaha kecil butuh investasi, butuh modality yang lebih besar sehingga kalau usaha besar dia ingin gampang sekali ya, scale of economy-nya tinggi dan menciptakan barang yang lebih murah, sementara UMKM butuh modal yang lebih besar. Jadi challenging-nya banyak sih ya. Tadi kalau dikatakan ya satu di digitalisasi, tapi yang tidak lebih kuat adalah UMKM kita ini majority ya 40% tuh berada di mungkin 45% ya di sektor perdagangan. Jadi mereka hanya memanfaatkan barang-barang yang sudah given ya dari para pelaku produsen ataupun barang impor dari luar. Nah ini sangat tidak pas begitu ya. Nah karena negara lain sudah harus mereka produsen yang utama. Betul. Di kita yang produsen mungkin di sektor industri kurang lebih ya 20-an% lah kecil ya, perdagangan yang besar. Ini akhirnya membuat produk UMKM kita tidak punya sisi daya saing ketika berhadapan dengan produk-produk impor begitu, Pak. Iya. Kemudian Pak ya, dengan adanya disrupsi digital inilah ya bisa dibilang ya, kan banyak lah sebenarnya manfaat yang bisa UMKM dapatkan ya. Salah satunya mungkin adalah promosi ya mungkin ya. Selain promosi mungkin juga dari segi kemudahan untuk UMKM untuk bisa melakukan pencatatan atau pembukuan dari digital payment yang mereka lakukan. Terus misalkan mereka menggunakan ATM atau mungkin menggunakan QR itu kan lebih mudah pencatatannya Pak ya. Tapi selain itu kira-kira ada nggak sih Pak manfaat yang bisa didapatkan oleh UMKM dalam menggunakan digitalisasi ini sendiri Pak? Ya sebenarnya memang begini, kalau digitalisasi itu kan memang kalau kita katakan ada yang levelnya low ya, medium sama teknologi sudah tinggi gitu ya. Nah problemnya adalah kalau kita lihat ada teman-teman BRI yang melakukan survei, dia melakukan semacam katakanlah indeks ya, indeks digitalisasi UMKM. On average nilainya masih sekitar 48 atau 49 ya, artinya dari target 100 masih separuhnya lah gitu. Memang kalau rasio digitalisasi kita itu sekitar 30%. Tetapi problemnya di quality ya. Problem quality kita pada digitalisasi itu adalah device-nya sudah oke, nilainya bagus gitu ya. Penggunaannya, problemnya adalah pada tingkat penggunaan ya. Itu rendah begitu ya. Jadi mereka tahu ini untuk alat promosi, mereka seolah-olah sudah menjual barang ya, tapi penggunaan daripada digital yang alat device, apakah laptop ataupun komputer ataupun handphone yang paling sederhana, itu masih belum. Jadi kalau kita lihat masih di bawah 20 untuk penggunaan. Artinya penggunaan teknologi berbasis digital yang sederhana untuk promosi dan sebagainya masih terbatas ya, termasuk misalnya digital payment dan sebagainya. Nah, memang yang kemudian berkembang itu adalah yang agak lebih maju memang UMKM yang berada di perkotaan ya. Betul, berada pada lingkungan yang sangat kuat dengan katakanlah tempat-tempat mal-mal besar ataupun katakanlah tempat yang cukup ramai dan mudah diakses gitu. Betul. Nah ini problemnya adalah pertama kenapa tadi soal penggunaan rendah. Pertama soal literasi gitu, literasi digital UMKM kita mereka tahu tapi how-nya belum, jadi masih rendah begitu ya. Kedua memang tidak tahu cara bagaimana menggunakan itu gitu. Jadi banyak program dan sebagainya tanpa ada bimbingan dan sebagainya, tanpa peningkatan kapasitas sulit begitu. Tidak semuanya itu scholar atau punya pendidikan yang cukup baik. Nah UMKM kita yang paling banyak yang level itu. Kalau yang tadi Mbak sebutkan, ya Mbak Bila sebutkan, itu memang yang sudah benar-benar bagus ya. Tapi itu jumlahnya masih terbatas lah. Memang itu sangat memudahkan ya
dan misalnya penggunaan kris dan sebagainya ya saya kira majority kita masih apa namanya cash ya. Betul. Apalagi kalau kita bedah lagi UMKM kita kalau di perdagangan sudah mulai sebenarnya pembayarannya dengan digital ya, transfer Iya, dan transfer. sebagainya. Tapi untuk yang lainnya masih terbatas ya. Saya kira penguatannya adalah pada sisi penggunaan. Meskipun tahu bahwa soal kebijakan, soal peraturan mereka juga masih lemah dan belum memahami soal ini begitu. Untuk lemahnya dari pengguna dari digitalisasi ini lah untuk UMKM gitu Pak ya. Kan tadi Pak Tauhid sudah menjabarkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah kurangnya literasi digital lah gitu ya. Betul. Kurangnya literasi digital keuangan, terutama untuk di beberapa daerah yang mungkin di daerah-daerah blank spot lah gitu ya, mungkin yang daerah yang mungkin jangkauan akses internet atau mungkin yang minim akan informasi akan digitalisasi itu seperti apa gitu Pak ya. Lalu dengan kondisi seperti ini Pak, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah lah, misalkan stakeholder yang paling penting kan pemerintah lah ya untuk bisa menjangkau para UMKM yang di daerah blank spot ini Pak, kira-kira seperti apa Pak? Ya, saya kira yang pertama infrastruktur ya. Kalau kita lihat memang digitalisasi ada gap ya. Gap paling besar untuk digitalisasi antara desa sama kota itu jelas banget jauh begitu ya. Termasuk daerah tertinggal, terluar ya, ataupun pulau-pulau ya. Padahal mereka punya potensi sumber daya alam begitu ya. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya pemerintah sudah lakukan ya dengan penambahan untuk satelit ya maupun jaringan konektivitas bawah laut ya, tapi belum begitu. Jadi masih yang jaringan yang utamanya sudah, tapi yang agak masuk-masuk saya kira belum kejangkau. Ya satelit saya kira belum banyak tempat karena dia butuh transceiver ya semacam BTS. Nah, ini masih banyak yang belum kedapat ya, jadi masuk proses. Jadi kira infrastruktur juga menjadi problem begitu. Nah, soal tadi literasi saya kira memang problemnya adalah mereka tahu cara mengoperasikan handphone, tetapi bagaimana itu bisa ataupun yang paling mudah ya menggunakan itu sebagai tools untuk digital untuk industri atau berwirausaha dan sebagainya itu mereka belum paham. Misalnya begini, ada aplikasi e-commerce ya, katakanlah atau 5 atau 4 gitu ya. Nah, orang yang yang memiliki literasi rendah karena pendidikan, latar belakang dan sebagainya, mereka nggak mau repot-repot untuk berusaha untuk memasarkan produk mereka begitu ya. Nah, itu kan perlu katakanlah ada upaya dari pemerintah, apakah sosialisasi atau pembinaan, bagaimana cara yang mudah. Tentu saja akan lebih baik kalau pelaku-pelaku e-commerce ini juga menjangkau daerah, terutama di daerah ya, karena yang kita khawatirkan kalau kota mereka bisa belajar cepat, tapi yang di daerah-daerah ini belum tentu ya, di kabupaten, di desa. Nah, ini yang harus dijangkau ya, infrastruktur oke, SDM oke, tapi pembinaan juga oke. Itu yang harusnya dibangun gitu. Oke, mungkin kalau kita ngomong terkait dengan tantangan gitu ya, atau masalah yang dihadapi UMKM sekarang ini dalam meningkatkan kapasitasnya lah Pak, untuk juga naik kelas lah, UMKM naik kelas gitu ya. Salah satunya kalau saya baca di BPS ya Pak ya, itu kalau di profil industri mikro itu, permasalahan yang paling utama adalah dari permodalan Pak, untuk UMKM ini sendiri. Nah, kira-kira gimana nih Pak untuk permodalan UMKM, pembiayaan UMKM ini sendiri kan kalau kita tahu memang skala ekonomi dari UMKM ini masih, tadi seperti Bapak bilang ya, masih belum terlalu besar lah gitu ya, namanya juga UMKM gitu ya. Lalu bagaimana sih Pak kira-kiranya dari pembiayaan, entah dari pemerintah, bantuan pemerintah seperti misalkan ada dari KUR gitu, mungkin kredit usaha rakyat, dalam untuk pendanaan UMKM sendiri itu seperti apa Pak? Pertama ya coverage ya, kalau lihat dari rasio pendanaan ya dari sektor perbankan ya ke UMKM, mungkin angka terakhir pertengahan 2023 itu sekitar 21 atau 22% ya. Nah, memang masih belum optimal ya, karena itu masih relatif rendah ya, padahal target Pak Presiden tahun 2024 tuh 30%. Jadi dan sudah ada peraturan Gubernur BI mengharuskan bank pemerintah khususnya Himbara
termasuk Himbara ya, juga meningkatkan ya kapasitas pembiayaan UMKM. Nah, saya kira memang salah satu upayanya memang mendorong KUR ya. Sekarang KUR itu mungkin masih mendominasi ya, mungkin angkanya sekarang sekitar 2022 itu sekitar 250-an triliun ya. Iya. Sekarang masih belum masih rendah lah gitu ya. Nah, masih belum cabainya belum mencapai target dari seharusnya target kan sekitar hampir 270 atau 260 di tahun 2023 ini begitu untuk KUR. Nah, untuk mengakses pembiayaan terutama kan yang pertama adalah bagaimana mereka masuk ke dalam wilayah UMKM yang bankable sama non bankable. Iya. Ya, kalau bankable kan sudah harus masuk pembiayaan UMKM yang komersil. Betul. Suku bunga komersil katakanlah 9-10% ya. KUR misalnya 6% ke bawah ada subsidi dan sebagainya. Nah, itu bisa yang non bankable begitu ya. Nah, memang diharapkan dengan adanya semacam pembiayaan itu dengan suku bunga rendah, mereka naik kelas. Naik kelas tuh begini, ya didasarkan atas kenaikan omset ya. Kalau UMKM kan di bawah 500 juta ya. Iya, betul. Nah, ada yang misalnya dari kelasnya tadinya omsetnya yang super mikro misalnya di bawah 10 juta, naik ke 100 juta, 100 juta sampai 50 sampai 100. Nah, itu kan menunjukkan naik kelas begitu. Tapi memang yang belum ada sampai hari ini, belum banyak data yang menunjukkan kenaikan kelas yang sederhananya dihitung kenaikan omset tadi ya. Yang ada adalah mereka naik kelas kredit dari KUR-nya. Itu saya kira sudah ada ya, dan belum, menurut saya masih perlu lah gitu, masih belum banyak sekali lah gitu ya. Kenapa mereka belum naik kelas? Yang pertama adalah kalau kita profilnya memang banyak UMKM yang mereka nggak mau naik kelas begitu ya. Jadi self sufficient. Jadi mereka hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup ya, misalnya ibu-ibu di warung depan gitu ya, betul. Jual nasi uduk. Mereka kalau ditambah modal, ya mereka bilang kalau mereka dikasih modal lagi ini, Pak, kalau tambah besar orangnya nggak ada, yang ini nggak ada, saya nggak menangani rumah dan sebagainya, toh ngelayani dekat sekitar sini aja, kita nggak mau besar. Jadi memang ada yang model seperti itu. Jadi kalau kita petanya ada. Yang kedua adalah pelaku UMKM yang sebenarnya katakanlah mampu ya menjangkau kredit ya. Namun mereka tidak bisa gitu ya, terbatas begitu ya, terbatas karena faktor SDM, teknologi dan sebagainya. Kalau yang tadi kan emang nggak mau, kalau dia mau itu terbatas, jadi ada sulit begitu ya. Ini yang saya kira biasanya memang karena faktor market ya, mereka nggak bisa. Kalau udah berjualan di situ mereka dikasih ini, mereka nggak sanggup. Nah, ini yang susah kan. Dan biasanya misalnya produk utamanya adalah produk makanan minuman begitu ya, yang dibuat sehari-hari ataupun berasal dari pabrikan gitu ya. Ini yang saya kira terena. Yang ketiga adalah UMKM yang bisa naik kelas tadi. Nah, cenderung mereka ini yang sangat sensitif terhadap teknologi ya, sensitif terhadap akses pembiayaan dan sebagainya. Ini generasi muda lah begitu ya. Dan kalau kita lihat hasil evaluasi monitoring penerima kredit terutama KUR, 60% ke atas dari penerima KUR itu umurnya 40 tahun ke atas. Jadi mungkin yang generasi muda yang berwirausaha ini relatif sedikit begitu. Jadi ini punya problem sehingga apa ya, kalau generasi sudah berumur ya biasanya ya geraknya itu nggak cepat begitu ya. Ada teknologi ya mereka ya hanya sekedar komunikasi, tapi berusaha untuk memanfaatkan lebih dalam dan lebih luas tuh terbatas begitu. Ya, jadi saya kira itu yang dan apalagi kalau ada peningkatan kapasitas disediakan tapi orangnya terbatas ya sulit. Makanya kita berharap memang dari generasi muda ini yang tadi mungkin sekitar 20-30% tadi yang
generasi Gen Z atau milenial itu yang bisa ke depan bisa lebih besar lagi. Nah, ini yang tadi menggunakan teknologi digital itu yang cepat begitu ya. Yang saya kira memang perlu. Nah, tapi memang peningkatan KUR untuk sampai 30 peningkatan kredit ya sampai 30% ini ada gejala bahwa target kredit UMKM 30% bisa dicapai kalau yang non-KUR ya akhirnya mengambil fasilitas KUR ya, betul. Ya, jadi yang sebenarnya mereka mampu komersil bunga komersil, mereka ngambil bunga KUR karena lebih murah. Nah, itu ya seakan-akan KUR kita tercapai padahal mereka udah komersil. Harusnya mereka enggak, tapi mereka tahu penetrasi dari KUR ini kan luar biasa, tren pertumbuhannya di atas 10% ya per tahun. Jadi ini memakan pelaku usaha yang memang sebenarnya sudah mapan begitu ya. Jadi ini juga menurut saya nggak benar gitu ya. Harusnya memang harus ada perbedaan lah begitu ya. Saya kira memang kalau ingin katakanlah lebih bagus lagi adalah yang benar original dari mikro, super mikro ke mikro kecil ke menengah. Itu yang harusnya memang kita bantu. Tapi memang lagi-lagi kalau teman-teman bank mengatakan kita sih sediakan fasilitas ya, siapkan KUR dan sebagainya. Tapi demand-nya nggak ada atau demand-nya kecil. Kenapa demand kecil tadi? Yang bisa naik kelas ataupun menambah ini juga nggak banyak begitu ya. Jadi berat. Betul. Yang kedua tadi munculnya wirausaha baru itu masih sangat terbatas begitu ya. Rasio kewirausahaan kita 3,47% ya. Negara-negara lain rata-rata di atas 5, 6 begitu ya. Jadi orang muncul generasi muda sebagai wirausaha itu menjadi problem gitu. Padahal sekarang digitalisasi, anak muda yang sangat hari-hari dengan teknologi, itulah sumber energi baru bagi UMKM gitu. Betul. Jadi nggak tergantung dengan tenaga lapangan kerja formal begitu. Betul. Mungkin ini sih Pak, saya sebagai perwakilan generasi muda ya. Mungkin kalau dari saya sendiri merasa kalau memang untuk menjadi wirausaha itu kadang tuh terlalu banyak challenge gitu Pak. Itu yang kami takutkan gitu. Jadi mungkin salah satu yang merasa aman gitu, ya udahlah kita kerja formal dulu, ngumpulin uang, baru kita nanti buka usaha gitu misalnya Pak. Nah kalau dengan konteks seperti itu nih Pak, dengan para anak-anak muda lah gitu ya, yang mau coba wirausaha tapi masih takut untuk gagal. Kadang-kadang ada yang dia udah coba nih Pak, udah ada modal, malah jadi bangkrut itu Pak misalkan. Nah gimana nih Pak untuk anak-anak muda nih yang mau berwirausaha, apa yang harus dilakukan mereka lah gitu, step pertama gitu. Ya, saya kira begini, memang yang pertama ya saya juga bukan seorang bisnis ya, tapi paling nggak saya dekat dengan mereka. Ya, yang pertama memang harus punya tekad yang kuat ya, bahwa it's my choice gitu untuk menjadi businessman, menjadi pelaku usaha ya. Jadi itu ditanamkan sejak kecil gitu ya, atau paling tidak katakanlah sejak mereka remaja, karena kalau yang menguasai ekonomi itu para pelaku usaha, bukan para pekerja. Pekerja kan cuma mendapatkan katakanlah gaji, honor dan sebagainya begitu ya. Tapi kan terbatas. Tapi kalau pengusaha kan bisa unlimited. Jadi ya saya kira tekad yang kuat begitu. Jadi bukan karena terpaksa, jadi karena ada muncul tekad, maka dia harus belajar dan mencoba begitu ya. Proses belajar mencoba saya kira memang nggak cukup sekali dua kali, memang harus jatuh bangun. Betul. Begitu ya. Dari jatuh bangun itu ya dia mempelajari kira-kira apa yang salah dengan upaya yang sudah lakukan, apakah misalnya strateginya salah, perencanaannya salah, desainnya salah, ataupun timing yang tidak tepat ya, lokasi tidak pas, pricingnya tidak pas, atau misalnya
ada hal lain yang kurang diperhitungkan begitu. Oh, misalnya pilihan produknya sebenarnya peta persaingannya terlalu perfect, sempurna. Jadi artinya kalau persaingan sempurna, kita bisa masuk ke pasar, tapi gampang juga tewas begitu. Betul. Wah, nah Ya. itu yang misalnya gini, orang sekarang lagi pingin buka kafe ya. Coffee Kafe shop, kan ya. banyak gitu ya. Betul. Nah, bagaimana kita kalau persaingannya bebas, apa bedanya kafe kita dengan kafe yang Kafe lain? lain, Dan ya. apa kan orang pada dasarnya ya mencari cita rasa, Betul. apalagi di makanan, minuman, cita rasa is the best gitu ya. Betul. Baru bicara lokasi dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian memang nggak cukup sekali. Memang ya harus ada motivasi yang kuat ya, karena pengusaha itu kan ya mungkin satu kali keberuntungan ya itu tercipta mungkin dari 10 kali atau 20 kali kegagalan begitu. Iya. Karena untuk mencari keberuntungan dia harus belajar dari kegagalan. Jadi kalau 1, 2, 3 belum apa namanya, belum lulus lah. Nah, ya kan pengusaha itu yang sukses kan Betul. terbatas begitu. Tapi mereka belajar bukan sekali, jadi mencari celah lah, cari memang Iya. banyak sekali, apalagi ekonomi kita tumbuh 5%, 5%. jadi rata-rata dan tingkat konsumsinya itu sekitar 58-56%. Artinya masyarakat kita dengan konsumsi yang besar, ya penduduk yang besar, kebutuhan akan barang dan jasa itu sangat besar sekali. Betul. Dan ini masih banyak peluang gitu ya. Dan katakanlah dan harus juga kita belajar gitu ya. Nggak mungkin bisnis sukses itu berasal dari tempat yang katakan nggak harus di kota besar. Mungkin di Jabodetabek, malah pinggiran-pinggiran. Yang saya lucu adalah kenapa misalnya kalau kita mau buat apa namanya menjadi bisnis untuk peralatan rumah tangga atau bisnis bahan bangunan itu di daerah yang baru berkembang gitu. Oh, okay. Ketimbang di pusat kota. Pusat Itu kota, kan ya, marketnya betul. jelas karena Betul. orang butuh bangunan dan Betul. sebagainya. Atau kalau kita mau buka minimarket itu daerah yang padat gitu ya, dan apa namanya skala ekonominya lumayan. Betul. Begitu. Jadi ya hal-hal gitu kan ya harus juga dipelajari begitu ya. Betul, memang kita harus learn from failure lah Ya, gitu ya. betul harus berusaha betul. Nah Pak, untuk terkait dengan tadi nih kan Pak Tauhid menjabarkan bahwa memang produk itu penting lah gitu ya. Kita harus tahu produknya seperti apa, marketnya seperti apa. Kira-kira untuk sektor yang potensial nih Pak, yang biasanya dibiayakan oleh KUR gitu Pak. Dan apakah ada salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah supaya ini tuh mendapat porsi KUR-nya banyak gitu, lebih banyak lah gitu Pak? Ya, kalau di pemerintah disebut sektor produktif ya. Okay. Produktif itu sektornya adalah pertanian ya, kemudian industri plus ya agak kurang sepakat ya jasa dimasukkan ke sektor produktif. Oke. Ya, jadi itu yang diprioritaskan pemerintah. Tapi in reality justru sektor jasa ya, ini perdagangan. Jadi perdagangan dominan ya tadi sekitar 40-an%, industri terutama makanan minuman hampir 20-an% gitu ya. Mungkin jasa sekitar 10-an ya, kemudian pertanian ya ada sedikit begitu ya. Nah, memang antara target pemerintah ya sektor produktif ini dengan realisasi itu masih ada gap lah, jauh lah. Okay, yeah. Karena tadi ya ternyata sektor perdagangan itu yang paling diminati oleh bank gitu ya. Paling diminati kan pelaksananya bank gitu ya. Betul. Dari kredit-kredit ini. Karena apa ya, perdagangan itu tingkat keuntungannya lebih tinggi, itu yang pertama. Profil resikonya lebih rendah. Jadi misalnya ya jual pakaian jadi atau makanan dan sebagainya, hanya menjual kan tidak memproduksi. Betul, gitu. ya. Jadi dia ngambil barang dari orang lain, dia perdagangkan, kalaupun loss dia bisa harganya diturunkan. Tapi nggak benar-benar rugi betul begitu. Bayangkan di sektor pertanian gitu ya, kalau gagal panen dia nggak bisa bayar kredit, udah habis, sederhana aja. Tahu kering El Nino, waduh, kita
pinjam uang ya kredit, Betul. langsung tuh kita gagal bayar kan begitu. Iya, betul. Makanan minuman industri juga ada ya, kalau kita nggak punya ketahanan modal yang cukup dia bisa jatuh. Jadi ya bank akhirnya senangnya ngambilnya di sektor perdagangan karena faktor risikonya lebih rendah, keuntungannya lebih besar gitu, marginnya clear gitu, mereka tahu gitu, dan ketahuan kalau dia di tempat perdagangan tuh kalau putaran uangnya besar, dia akan tambah lagi kreditnya, tambah lagi kreditnya begitu. Itu yang akhirnya ya antara prioritas pemerintah bank suka nggak klop gitu. Oke, berarti memang banyak ya faktornya ya Pak ya, kenapa sektor selain perdagangan ini kurang diminati lah ibaratnya gitu ya, untuk diberikan KUR gitu ya. Nah, misalkan seperti sektor pertanian gitu Pak, kan faktor cuaca tuh jadi salah satu lah penentu apakah ini akan berhasil atau tidak gitu ya. Tapi kalau dari segi misalkan daya saing gitu Pak ya, daya saing untuk sektor pertanian atau sektor produktif lainnya tadi yang sudah Bapak sebutkan, gimana sih supaya UMKM ini bisa meningkatkan daya saingnya gitu Pak? Supaya, karena kan kalau misalkan sektor pertanian sendiri, misalkan produksinya atau apa yang dijual itu mungkin marginnya tidak sebesar di sektor perdagangan gitu ya Pak, karena mereka cuma mendapatkan sedikit uang. Nah, kira-kira untuk meningkatkan daya saing dari sektor-sektor ini tuh gimana Pak kira-kira? Ya, saya kira yang pertama adalah yang pertanian ini kan dia sangat sensitif cuaca. Betul. Atau sangat sensitif di pengangkutan, sangat sensitif pada saat budidaya ya, atau pada saat packaging. Jadi benar-benar harus hati-hati gitu ya. Ketika dia kualitas turun ya, harganya turun drastis lah. Misalnya pisang Cavendish ya, ketika dia ada bintik banyak langsung nggak laku begitu kan. Padahal costnya udah besar sekali gitu ya. Apalagi buah-buahan sama lah begitu. Begitu turun sedikit ya harganya langsung anjlok begitu. Nah, apalagi kalau saat dia timing tidak pas. Misalnya kita nanam cabai, tahu-tahu musim panas, pada panen cabai harga anjlok gitu. Pas musim hujan cabai mahal gitu kan, itu juga harus soal timing. Nah, itu yang kemudian membuat kadang tidak risiko di pertanian tinggi ya. Iya, betul. Nah, agar memang katakanlah berhasil, saya kira ya yang pertama adalah memang kenali betul ya teknis budidayanya ya, sampai memenuhi standar-standar budidaya yang bagus, sampai standar produknya juga bisa dihasilkan jauh lebih baik gitu ya. Ya mulai dari katakanlah bibitnya atau benihnya, cara pupuknya, kemudian teknis pemanenan begitu. Saya kira itu penting. Namun juga bahwa akan lebih baik memang kalau kita sudah mendapatkan market yang lebih pasti begitu ya. Karena kalau nggak ada market biasanya harga bisa turun ya. Kita boleh bawa barang bagus ya ke pasar Keramat Jati atau pasar induk yang lain begitu ya. Tapi di sana kan sudah ada pemain lama gitu. Bahwa di sana ya mereka lebih memperhatikan market yang sudah mereka bentuk lama begitu. Jadi nggak mudah begitu. Jadi memang harus ada cara yang lebih, kalau kita tahu produknya, standarisasi. Nah, kita mau dijual pada pasar mana yang kemudian harganya cukup bersaing begitu ya. Apalagi kalau kita bicara ekspor ya, punya mekanisme yang lebih rumit lah gitu ya. Nah, termasuk juga standar kesehatan, standar lingkungan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Tapi lagi-lagi ya kualitas saya kira menjadi nomor satu ya, di samping tadi soal katakanlah sisi bisnis ya, off-farm-nya ya. Jadi bagaimana bisa bertemu ke pasar yang atau market yang sesuai begitu. Kalau untuk UMKM yang memang sudah go ekspor gitulah Pak ya, bagaimana sih Pak perkembangan hingga sekarang ini? Apakah masih potensial nih untuk UMKM untuk go ekspor, atau mungkin ada beberapa faktor yang bisa menghambat UMKM ini dalam mereka bisa berekspor gitu, melakukan ekspor? Ya, saya kira ini challenging ya, karena UMKM kita yang ekspor mungkin data agak cukup lama, sekitar
15% begitu. Jadi sampai hari ini kita belum tahu gitu ya. Mungkin kalaupun ada naik-naik sedikit. Nah, yang ekspor ya rata-rata memang di kita adalah pelaku-pelaku usaha yang berbasis ke produk-produk handicraft gitu ya. Kemudian pakaian agak sedikit punya ciri khas di kita begitu betul. ya. Atau produk-produk yang sumber daya alam misalnya untuk produk-produk yang misalnya hasil-hasil kebun dan sebagainya yang dalam jumlah relatif kecil dan khas begitu masing-masing daerah. Nah, memang problemnya biasanya UMKM itu ketika ekspor adalah mereka terkendala proses birokrasi ya pada saat ekspor gitu ya. Mereka nggak tahu kode HS, berapa persyaratan atau mekanismenya. Kan kemarin kita ada dengar bahwa ada produk yang dari daerah yang mau ekspor terkendala biaya keluar ya atau pajak untuk keluar hampir sama dengan nilai ya mungkin separuh dari nilai barangnya begitu kan. Wah ya nggak sanggup ya, bayarnya udah siap tapi itu yang padahal kan hal yang sebenarnya bisa dibantu ya, misalnya perbaikan kode harmonize sistemnya atau HS-nya, kemudian perbaikan mekanisme termasuk jumlah yang sesuai dengan ketentuan itu kan bisa dibantu. Emang harus difasilitasi. Nah, problemnya memang untuk yang ekspor ini mereka terkendala bagaimana untuk didampingi gitu ya. Ya sekolah-sekolah ekspor masih terbatas lah, hanya di pusat, tapi di daerah nggak begitu dominan karena itu yang banyak kan di Kementerian Perdagangan. Saya kira challenge-nya itu. Memang yang kedua adalah kalau kita punya market di pasar ekspor, permintaan tinggi, biasanya UMKM itu nggak bisa memenuhi. Karena mereka terbatas, minta nambah nih, buyer gitu lebih besar. Ya kan mereka harus nambah scale of bisnisnya dan sebagainya. Itu butuh proses lebih panjang, lebih lama gitu. Jadi kalau ada buyer ingin minta lebih, ya itunya nggak siap begitu ya. Nah, terakhir misalnya soal pembiayaan ya kan, model-model pembiayaan ada kredit LC dan sebagainya. Itu biasanya memang UMKM masih belum menjadi prioritas lah gitu, karena mungkin bank saya kira juga harusnya memperhatikan ini. Ya ada yang modelnya cash transfer gitu, tapi relatif kalau bayar di luar mereka harus ada jaminan dari bank gitu. Takutnya ada problem di jalan dan sebagainya. Saya kira itu yang juga harus diperhatikan gitu. Nah, kalau untuk misalkan UMKM ini mau naik kelas dan mereka mau go ekspor gitu Pak ya, apalagi kan tadi kita dapat tantangan salah satunya masalah kita biaya keluar lah gitu ya, itu mahal juga. Nah, apakah dari pemerintah ini sekiranya bisa memberi insentif kepada UMKM, misalkan dari segi insentif perpajakan atau biaya keluar lah gitu, seperti apa? Ya, saya kira kan pajak UMKM kecil ya, 0,5% ya. Sebenarnya relatif kecil sebenarnya ya. Dan untuk ekspor, kalau untuk produk-produk yang katakanlah ya bernilai tambah tinggi mereka kena begitu, tapi ya produk tertentu, tapi tidak semuanya, bahkan mungkin relatif kecil ya. Tapi memang pengenaan daripada biaya keluar bukan didasarkan kepada klasifikasi latar belakang usaha, tapi kepada jenis barang. Jadi itu yang membuat ya pelaku UMKM juga kena juga gitu ya, biaya keluar gitu ya. Walaupun kecil, kenapa? Karena volumenya biasanya kecil. Tapi kan bagi pelaku UMKM volume kecil ya karena mereka kecil, tapi by percentage bagi masing-masing kode barang tadi ya dirasa cukup inilah gitu ya, memberatkan. Masih berasa lah Pak. Masih berasa kan, mereka ekspor nilainya 250 juta ya, karena biaya keluar misalnya 50 juta kan berat gitu ya, karena mungkin pada waktu bicara di awal dengan buyer itu belum diperhitungkan, karena harusnya ditanggung oleh buyer kan. Itu yang kemudian nggak begitu naik harganya, ya bayarnya kok lebih mahal gitu, jadinya pergi gitu, jadinya bayarnya nggak dapat. Menurut saya memang kodifikasi daripada barang itu juga harus ditambah dengan
apa namanya, siapa yang mengirim. Kalau UMKM harusnya bisa lebih rendah ya, karena kan kalau nggak dapat insentif pemerintah tadi, keringanan biaya keluar, maka sulit begitu ya. Betul. Ya saya kira apalagi tadi ya porsi 15% dari total ekspor kita masih kecil, artinya ya daya Iya, saing UMKM kita ya masih 15% itulah di mata ekspor kita ekspor. begitu. Betul. Nah, kalau untuk UMKM di daerah gitu ya Pak ya, mungkin bagaimana sih peran dari dana desa ini Pak? Sebenarnya kan dana desa ini kan Ya, memiliki peran penting lah gitu ya dalam untuk pembangunan di daerah lah gitu ya. Apakah dana desa ini sendiri memiliki peran untuk pengembangan UMKM di daerah itu sendiri Pak? Bagaimana? ya dari desa kan kalau kita lihat secara nasional itu mungkin sekitar 76 triliun ya. Mungkin paling tinggi ya sekitar mendekati 80 triliun per tahun. Ya, Saya lupa dibagi berapa belas ribu ya. Which is yang saya pernah hitung kurang lebih ya masih sekitar 1 miliar ya per desa. Targetnya pemerintah kan 1,5 atau lebih. Tapi rata-rata ya katakanlah 1 miliar per desa. Nah, majority-nya itu mungkin lebih dari 70%-nya adalah infrastruktur. ya, Ya, 30%-nya non infrastruktur. Nah, non infrastruktur ini banyak juga kegiatan sosial plus ekonomi. Nah, ekonomi ini masalahnya tidak semuanya itu dialokasikan untuk pelaku UMKM ya. Banyak kegiatan yang lain ya. Walaupun di desa basicnya UMKM sih, betul. tapi lihat dari porsi kecil gitu. Menurut saya memang harus ada terobosan. Ya, terutama bagi desa-desa yang secara infrastrukturnya sudah memadai. Jadi porsi alokasi infrastrukturnya harusnya dikecilin, yang buat ekonomi pelaku UMKM itu dibesarin gitu. Jadi deregulasinya itu harus dirubah gitu. Kenapa kritik terhadap dana desa tidak berperan ya? Karena begini, dana desa dapat terus ya Iya, besar gitu, tapi apa namanya, kemiskinan di desa itu juga tinggi ya. iya betul. Kemudian juga apa, peningkatan kesejahteraan tidak terlalu signifikan. Karena tadi uang yang masuk itu buat infrastruktur sebenarnya tidak merubah aktivitas ekonomi. Misalnya gini, yang dibangun ya adalah jalan kampung. Dia tadinya katakanlah sudah menggunakan batu kerikil, sekarang di aspal keren. Iya. Ya aktivitas ekonomi nambah nggak? Enggak gitu. Karena apa? Ya karena dia hanya untuk memperlancar apa, kendaraan lalu lintas Iya. saja, orang dan sebagainya. Tapi aktivitas ekonomi nggak ada gitu. Karena rata-rata misalnya yang dibangun di Jawa tidak ada perubahan signifikan dari aktivitas ekonomi. Lain halnya di luar Jawa, jalan desa dibangun misalnya di Papua, di Maluku, karena memang tadinya tanah begitu ya. Iya. Begitu nggak ada jalan desa kan daerahnya terbuka baru, ada pemukiman dan sebagainya, itu meningkatkan aktivitas ekonomi. Iya betul. Jadi ketika dana desa di Jawa menurut saya banyak yang kurang pas, ya harusnya sudah shifting ke ekonomi bukan ke infrastruktur. Nah, itu yang membuat manfaat daripada dana desa untuk ekonomi terbatas begitu. Makanya kritiknya harusnya sudah shifting. Sekarang katakanlah untuk sawah saja sudah bisa pakai motor begitu. Iya. Tapi sebenarnya yang diperlukan untuk produktivitas itu bukan jalan keren, jalan bagus di sawah gitu. Yang diperlukan adalah luas areal sawahnya ditambah, Betul, iya. atau teknologinya yang Teknologi, ditambah iya. sehingga produktivitas sawahnya tadi pelan padi nambah, yang 5 juta ton menjadi 5 ton per hektar menjadi 6 ton per hektar. Karena apa? Penambahan misalnya teknologi, Iya. input bahan baku gitu. Atau untuk satu desa ada nambah lahan lagi, itu yang kemudian ya bisa produktif gitu ya. Ketimbang ya tadi, bukan saya nggak setuju dengan desa untuk perbaikan infrastruktur ya, tetapi kalau tiap tahun diberikan dan itu larinya ada peningkatan ini ya, apa namanya, infrastruktur tanpa ada peningkatan skala ekonominya, maka ya tadi akan Iya. sangat terbatas begitu. Ya berarti memang sudah seharusnya apa ya, saat ini memang dana desa dan untuk
APBD digunakan untuk hal-hal produktif lah Pak ya. Ya, betul. Yang untuk bisa meningkatkan produktivitas dan akhirnya menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri juga Pak ya. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir Pak sebenarnya Pak. Ini pertanyaan penutup dan sebagai closing statement dari Pak Tauhid ya. Dari judul podcast kita nih Pak, episode kedua ini adalah digitalisasi bagi UMKM, peluang atau ancaman. Menurut Pak Tauhid, apakah ini sebuah peluang atau sebuah ancaman Pak? Menurut saya bagi pelaku UMKM-nya, generasi muda dan yang sudah go digital, ini peluang. Peluang. Sangat besar sekali ya. Kalau kita lihat dari skala bisnis ya, terutama e-commerce ya, itu kenaikan 2 tahun aja CAGR-nya itu bisa 15-20%. Artinya peluang, itu karena e-commerce ya. Tapi bagi pelaku UMKM-nya yang tidak melakukan digital ya, apalagi masih tradisional ya, ini akan membuat mereka tidak berkembang begitu ya. Bukan mati ya, tapi tidak berkembang ya, kalah dengan pelaku UMKM yang digital. Saya kira ya rasionya masih 50-50 ya. Kita ingin tunggu tadi secara rasio tadi telah 30% ya. Tapi kualitinya, nah ini quality pemanfaatan itu digital kita yang harus ditingkatkan, terutama penggunaan. Nah, tergantung literasi, peningkatan kapasitas, termasuk perbaikan ekosistem. Saya kira ekosistem satunya adalah ya revisi regulasi Permendak kemarin ya. Kemudian perlu yang lain juga sebenarnya. Saya kira demikian gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Tauhid Ahmad atas waktunya ya dan diskusi pada episode kedua kali ini Pak. Semoga di next episode berikutnya kita bisa membahas topik lainnya lagi yang mungkin lebih menarik ya Pak ya. Baik, era digitalisasi memberikan peluang bagi UMKM, maka kita perlu meningkatkan kapasitas UMKM ini dengan dilakukan secara bersama dan untuk dari strategi yang telah dijabarkan oleh Pak Tauhid Ahmad sebelumnya. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef, dan untuk kegiatan serta informasi lain tentang Indef, teman-teman bisa kunjungi Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.